Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran Kang Mas. Seperti janji IWP, hari ini kita akan membedah bagaimana hasil kualifikasi di sirkuit Hongaria. Yang ternyata Cak Veda menjadi pembalap yang nangkring di posisi terkencang ke-9. Teman-teman semuanya pasti sampean membatin, Cak IWP kok cuma 9 nih, gimana ceritanya? Loh, ini sampean harus sabar ya, sampean harus coba berpikir dengan tenang, ibaratnya demikian. Karena teman-teman kita harus fair katakan, kita harus adil katakan bahwa sirkuit Hongaria adalah sirkuit yang baru pertama kali dicicipi oleh Veda Iga Pratama, Cak. Jadi ini adalah sirkuit tentunya, Cak, yang technical. Karena kenapa? Sirkuit ini memang cukup sempit, luas dari aspal yang mencapai 12 meter dan kemudian juga komposisi tikungannya banyak banget, Cak. Jadi secara kalkulasi untuk treknya ini hanya 4 kilometeran. Tapi kalau sama kalkulasi tikungannya ada 17 tikungan. Dan itu pun komposisinya nggak balance ya. Karena kenapa? Sama tahu sendiri kan kita sudah share ke sampean kemarin. Tikungan ke kiri atau anti clockwise itu ada 10 kali. Dan ini makanya jangan kaget ya kalau Marc Marquez super strong. Dan Marquez ini adalah pembalap yang memang sangat kuat sekali pada saat belok ke kiri. Itu adalah kekuatan dan juga makanan Marquez. Makanya kalau kita bedah dan lihat Marquez yang menyabet pole position karena memang Marquez adalah pembalap yang super tajam untuk belok ke kirinya. Dan ke kanan memang dia problem juga, Cak, mengingat dia memiliki cedera bahu kanannya. Nah, kita kembali lagi kepada Veda Iga. Jadi teman-teman semuanya, Veda ini masih meraba, Mas. Kita sudah dapatkan konfirmasi kemarin ya, Veda secara skill dia memang luar biasa, tapi secara data dia zero. Makanya Cak, di pagi hari kemarin kita sudah sempat mendengarkan pernyataan Veda pada saat interview bagaimana feel yang dirasakan, dan Veda mengakui bahwa dia benar-benar zero. Dia buta banget, Cak, nggak tahu di mana titik breaking dari sirkuit ini. Dia juga masih bingung meraba-raba racing lainnya. Sehingga pada akhirnya di pagi hari yang kita sudah bedah kemarin, dia di posisi 22, Cak. Tapi dia improve banyak banget pada saat di pagi hari, bahkan nongkrong menjadi pembalap terkencang kedua, gara-gara dia memang sempat mengikuti pembalap terkencang di sana. Dia belajar, dia memperhatikan di mana sih titik breakingnya, di mana sih racing line yang benar di sirkuit Hongaria, dan akhirnya dia pun belajar pelan-pelan. Jadi artinya apa, Cak? Ya sampai jangan bandingkan lah, Mas, dengan para pembalap yang sudah membalap di sana, yang sudah punya data lengkap, yang sudah memiliki data telemetri, kemudian juga data logger yang memang lengkap sekali pastinya, sehingga para tim pun bisa otak-atik dengan sangat fleksibel. Pastinya ya, Cak, ya, seperti ya Almansa, Kiles, pasti mereka memiliki data yang lebih lengkap dan semuanya tinggal disesuaikan dengan seperti apa sih keinginan riders. Sementara Veda seperti pembalap yang masih mengumpulkan data, Cak. Semuanya disesuaikan dengan karakteristik untuk ridernya, riding style-nya. Sehingga Veda di pagi hari, kemudian juga di free practice pertama dan kedua ini pun Veda masih improve-nya nggak yang signifikan. Karena kenapa, Cak? Ya namanya orang masih meraba-raba, walaupun dia sudah mengumpulkan data, dia sudah mencoba untuk nge-push berdasarkan yang dia lihat dari racing line pembalap lainnya. Ibaratnya ya nyontek lah, Cak, bukan nyontek sih, belajar, Mas, mungkin bahasa enaknya. Kalau nyontek kan nggak enak ya dengernya, tapi belajar, memperhatikan. Dan ini luar biasa sih dari kacamata IWP, karena seorang pembalap yang tidak memiliki talenta nggak mungkin, Mas, memperhatikan, mengikuti, tiba-tiba dia kencang, itu kayak nggak mungkin kalau nggak memiliki talenta dan juga memang bakat alam yang luar biasa. Itu adalah kelebihan Veda. Jadi teman-teman semuanya, dengan kondisi yang kita lihat, memang Veda nggak banyak improve ketika pembalap lainnya improve-nya luar biasa. Dan kalau kita lihat walaupun grafiknya juga bagus banget, Cak, sebenarnya terkencang ke-9 itu sudah luar biasa. Dia time attacking-nya kalah dibandingkan dengan beberapa pembalap top. Itu umum, Cak. Saya perhatikan saja bagaimana Veda kalau kita lihat memang sektor per sektor masih lambat dibandingkan dengan rider lainnya. Tapi ingat, Mas, ini adalah time attacking. Time attacking beda dibandingkan dengan long race karena ada manajemen tire, ada yang namanya kalkulasi, bagaimana gripnya, bagaimana dengan pergerakan motornya, bagaimana dia menaklukkan tikungan dengan smooth, supaya apa, keawetan ban terjaga, dan itulah yang menjadi kelebihan Veda Iga Pratama. Nah teman-teman, untuk memberikan gambaran tentunya, Cak, seperti biasa IWP sudah siapkan data-datanya, Mas. Jadi biar sampai tergambarkan seperti apa sih Veda, bagaimana kekuatan Veda, dan bagaimana potensi Veda nantinya pada saat race. Kita akan bedah buat semuanya, dan inilah kualifikasi sirkuit Hongaria yang membuat Veda nongkrong pada pack ketiga. Sampean intip saja di sini, Cak. Nah, teman-teman semuanya, baru saja kita melihat bagaimana perjuangan Veda Iga Pratama untuk melakukan kualifikasi
yang mana ternyata memang teman-teman semuanya sebagai debut rookie, sebagai pembalap yang baru saja merasakan balaton sirkuit, memang ini tidak mudah, Cak. Dan teman-teman, bagaimana kita lihat bahwa hari ini ground untuk balaton sirkuit mencapai 44 derajat dan ini lebih panas dibandingkan dengan sebelumnya, kelembapan 42% dengan kondisi dry. Ternyata memang, Cak, kita harus akui sekali lagi yang mendominasi melakukan berbagai putaran dengan kecepatan yang luar biasa fantastis adalah pasukan KTM, Cak. Teman-teman semuanya, David Almanza menjadi pembalap terkencang dan menjebol tembok 1 menit 45. Kedua adalah Kiles. Jadi kalau kita lihat Kiles dan Almanza memang menguasai luar biasa, Cak. Sementara ketiga adalah Brian Uriarte yang bisa jebol tembok 1 menit 45 hanya dua pembalap, yakni Almanza dan Kiles. Dua-duanya menggunakan mesin KTM, Cak. Dan kalau kita perhatikan ternyata gap antara pembalap 1-2 ini dibandingkan dengan 3 berbeda banget, Cak. Di mana Uriarte kita lihat menorehkan waktu 1 menit 46.323 detik. Atau jika kita lihat dari angka lap time-nya memang cukup jauh ya dibandingkan dengan Almanza, yang mana gapnya antara Almanza dan juga Uriarte ini mencapai 0,637 detik. Ini jauh banget Mas ya kalau kita lihat ya. Apalagi, Cak, posisi keempat Perone, Cak, dengan KTM juga. Dan barulah muncul pembalap Honda yang diwakili oleh Jesus Reyes, di mana ternyata pembalap Honda Rivacol Snipers Team ini menorehkan waktu 1 menit 46.410 detik atau terpaut 0,724 detik. Gila Mas, ini lumayan jauh ya Kang Mas ya kalau kita bandingkan dengan pembalap terkencang Almanza. Tanda bahwa perjuangan pasukan Honda nggak mudah sepertinya di balapan sirkuit. Selanjutnya adalah Salmela, Cak, menjadi pembalap terkencang ke-6 dan KTM kembali termasuk juga Morelli. Kemudian barulah pembalap merah putih Veda Ega Pratama, Mas, menjadi pembalap Honda terkencang kedua atau nongkrong di posisi terkencang ke-9 dengan waktu 1 menit 46.845 detik. Kalau kita perhatikan di sini Mas ya, Veda menorehkan best lap-nya pada lap kedua, Cak, dan hanya memutari 6 lap. Jadi teman-teman memang kalau kita perhatikan Veda ini tidak banyak memutari lap. Ya, kita pernah bahas ya bersampean mungkin dari tim prepare supaya betul-betul peak-nya untuk tire-nya, suspension setup-nya dan semuanya. Tapi sebenarnya kalau dari kacamata IWB memang seharusnya tim Honda Asia bisa lebih nge-push lagi supaya at least ya Veda akan bisa turun ke sirkuit lebih cepat atau lebih banyak dibandingkan dengan sekarang. Karena kalau kita lihat hanya 6 kali putaran tentu kesempatan untuk meraih posisi tertinggi itu lebih sedikit dibandingkan dengan dua pembalap terdepan ya, Almanza dan Kiles yang turun di trek mencapai 8 putaran. Dan akhirnya kita lihat Almanza menorehkan best lap-nya pada lap ke-6, sementara Kiles ke-5 dan Veda di sini, Cak, hanya mencapai best lap-nya atau meraih best lap-nya pada lap kedua dan setelahnya dia nggak bisa improve karena sepertinya memang putarannya terlalu sedikit ya dari kacamata IWB, walaupun ada juga pembalap lain yang lebih sedikit, Cak. Nah teman-teman, Veda Ega Pratama terpaut 1,159 detik dibandingkan dengan Almanza. Ini jauh banget Mas ya, tanda bahwa Veda sepertinya memang tidak bisa jabanin speed dari para pembalap top untuk time attacking. Kembali lagi WP tekankan time attacking, Cak, karena memang kalau kualifikasi itu beda dibandingkan dengan simulasi race-nya. Dan Kelso ke-10, sementara Fernandez 11, teman-teman semuanya. Setelah kita lihat yang Q2, IWB akan jabarkan yang total semuanya. Dan tentunya kita juga akan intip seperti apa untuk pack-nya. Ini penting ya Mas ya. Karena baris pertama, baris kedua ini menjadi gambaran ke kita bagaimana masing-masing pembalap akan mencoba untuk merangsek ke depan. Nah teman-teman, dengan hasil tadi, gabungan dari Q2 dan Q1, bisa kita pastikan untuk pack pertama akan diisi David Almanza, Kiles dan juga Uriarte. Pack kedua diisi Perone, Reyes dan juga Salmela. Artinya untuk pembalap Honda, di pack kedua ini hanya diwakili oleh Jesus Reyes. Nah, sementara pack ketiga barulah diwakili oleh Veda, di mana Veda ini di belakang dari Morelli dan juga Cruises, teman-teman semuanya. Kita juga surprise ternyata Fernandez yang sepertinya mendapatkan, ya sama sendiri kan, ada yang namanya diskualifikasi dan sepertinya mungkin mengganggu secara psikologis dari Fernandez atau mungkin juga motornya tidaklah yang sebaik sebelumnya. Tapi sama jangan kaget ya, sebab ketika kita bedah top speednya, jangan salah Fernandez ini terkencang. Tapi kita akan bahas nantinya, Cak, setelah ini. Jadi teman-teman kalau kita perhatikan di sini bahkan Fernandez pun nyerah dengan Veda untuk kecepatannya. Artinya memang untuk sirkuit di balaton ini sepertinya KTM memang luar biasa kuat, Cak ya. Jadi teman-teman, Arden Fernandez Leopard Racing yang ada kontroversi diskualifikasi nongkrong di posisi ke-11 atau di pack keempat untuk startnya, dan kita lihat bahkan Pini pun start di posisi ke-16. Sementara Munoz yang kuat banget ya tahun kemarin ternyata hanya nongkrong di posisi 17 untuk startnya.
Sementara 18 Carpe dan Hakim Danis yang biasanya kuat ya, kemarin Mugello kuat banget, ternyata kali ini di Benetton Hongaria hanya nangkring posisi 19, artinya dia belum nyaman dengan motornya sepertinya. Dan kemudian Esteban, Ogden, dan Mitani Cak menjadi penegas bagaimana komparasi antara motor yang ditunggangi oleh Mitani dan juga Veda, yang mana kelihatan sekali memang skill dari Veda ini di atas rata-rata. Teman-teman ada yang nanya kemarin, Cak IWP, Mitani sama Veda ini apa beda motor ya? Kok kayaknya beda banget nih gapnya? Teman-teman, ini adalah the same bike, the same team. Motornya itu sama, tapi settingannya tentu disesuaikan dengan keinginan rider. Nah, kalau kita lihat memang Mitani ini entah kenapa ya, dengan engine yang sama, dengan motor yang sama, dengan tim yang sama, ternyata tidak mampu berbuat banyak. Dan kita lihat dari sini pun kelihatan bagaimana Mitani hanya nongkrong di posisi kedua, tiga startnya. Ini luar biasa, jauh banget Mas ya. Jadi ini gambaran buat sampean bahwa memang walaupun secara angka kelihatannya kok ke-9 ya untuk startnya. Ingat Mas, kalau kita komparasikan dengan para pembalap lainnya, ini adalah hasil yang luar biasa fantastis. Mengingat persaingan di sini tidaklah mudah. Jadi kalau kita lihat komparasi untuk lap time-nya memang wah bisa kayak lompat-lompat Cak. Di Moto3 itu memang demikian time attacking-nya, tapi untuk race tentunya akan berbeda. Race ini lebih akan rata dibandingkan dengan time attacking yang membutuhkan tentunya ya settingan yang kuat sekali, kemudian juga bagaimana kondisi dari track dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman jika kita lihat untuk lap time-nya acak banget, yang terkencang 1 menit 45.686 detik, sementara terlambat adalah 1 menit 48.622 detik atau terpaut 2,3 detik. Ini jauh banget ya. Nah teman-teman dari sini Cak tentu kita penasaran seperti biasa Mas ya. Kita ingin melihat seperti apa sih sebenarnya untuk best parcel time-nya. Kenapa dengan Veda kok Veda hanya bisa start di posisi ke-9, walaupun dari opini IWB ini sudah fantastis Cak. Mengingat bagaimana pembalap yang bagus-bagus lainnya aja ya seperti Pini, Fernandes, kemudian juga Carpe, Hakim Danis yang kemudian juga luar biasa, bahkan tidak mampu masuk ke 10 besar sekalipun. Nah, teman-teman dari sini kita ingin intip seperti apa sih Veda dan apakah ada beberapa poin di mana Veda perlu diimprove lagi. Sama intip saja di sini Cak. Seperti biasa kita selalu menyodorkan sampean untuk memberikan gambaran bagaimana sektor per sektor. Dan teman-teman ini adalah sektor per sektor dari Balaton Circuit. Yang kita lihat di sini Cak, Hungari ini memang berbeda dibandingkan dengan beberapa sirkuit lainnya, di mana sirkuit Hungaria memiliki kombinasi 17 tikungan dan juga kebanyakan ternyata anti clockwise 10 kali ke kiri, sementara 7 kali ke kanan, yang artinya memang para pembalap harus fokus banget dengan kondisi ban sebelah kiri. Nah, teman-teman, pada kondisi yang kita lihat straight-nya nggak terlalu panjang, kita nggak menyangka bahwa ternyata Veda pada T1 masih kurang nyaman Cak. Jadi ini adalah sebuah gambaran kesampaian bagaimana Veda yang kalau kita perhatikan di T1 ini bahkan hanya nongkrong menjadi pembalap terkencang ke-10 Cak. Jadi Veda di belakang Almansa pastinya Gilles, Reyes, Salmela, Fernandes, Uriarte, Munoz, Perone, Bertele. Jadi Veda hanya unggul dari Kelso, Pini, Carpe dan sebagainya. Jadi artinya kalau kita lihat dari sini Mas ya, jika kita intip dari gambar ini, maka Veda bisa kita simpulkan pada T1 ini memang dia kurang nyaman. Sepertinya demikian. Dan memang kalau kita lihat dari sisi untuk sirkuitnya Cak, banyak lurusnya tapi juga kombinasi sikinya banyak banget. Nah jadi kalau kita lihat Cak, ini adalah startnya. Jadi teman-teman kalau pembalap last corner dia nge-push di sini sekitar 600 meteran dan pembalap harus ngerem keras, kemudian banting ke kanan, kemudian ke kiri lagi. Dan sepertinya di sini Veda masih belum nyaman. Sebab jika kita perhatikan memang stability hard braking, sekali lagi hard braking, rem keras itu diperlukan dan rata-rata memang pembalap dari KTM ini sangat strong di sini Cak. Jadi kalau kita perhatikan yang menguasai adalah Almansa, Gilles, walaupun ada Jesus Reyes pembalap Honda, tapi secara kalkulasi untuk kekuatan ternyata pembalap KTM yang menguasai. Nah teman-teman pada T2 ternyata sama Cak, di mana Veda malah justru melorot dibandingkan dengan T1. T2 ini teman-teman yang menguasai adalah Almansa dan Gilles, kembali lagi Munoz bahkan Uriarte semuanya pembalap KTM Cak di sini Cak. Kalau kita perhatikan Pratama atau Veda lah biasanya Cak hanya bisa nongkrong terkencang ke-11 Mas. Jadi kalau kita lihat pada sirkuitnya dia biasanya Cak ya, untuk gambaran sampean semuanya ini T1 dan kemudian T2 ini Cak yang kita lihat Veda kesulitan dan ternyata memang pada saat kita lihat dari sini hard braking dan juga small chicane, ini juga small chicane, ternyata kita lihat bahwa Veda masih belum mampu jabanin stability untuk KTM. Sepertinya memang Veda masih belum bisa menemukan
titik braking yang pas ya, racing line harus presisi dan lain sebagainya. T3 ini juga masih sama, bergesernya satu tingkat, satu posisi, di mana T3 kalau kita lihat Veda menjadi pembalap terkencang ke-10. Jadi memang 10, 11, kemudian 10 lagi pada T3. Dan jika kita perhatikan T3 itu di sini, Cak. Nah, ini dia. T3 ini benar-benar memang menguras yang namanya kelincahan sebenarnya, tapi juga menguras yang namanya braking. Karena di sini, Cak, ada braking yang cukup keras, kemudian banting kiri kanan ya, ada chicane begitu. Dan finally di sini juga sama. Pada T3 kesulitan sedikit, kita katakan ini adalah kondisi yang wajar sekali mengingat Veda baru pertama. Dan pada last corner, Cak. Nah, maksudnya pada T3, Cak, yang memang kombinasi last corner, sama bisa lihat bagaimana posisi Veda yang ternyata juga terpuruk di posisi 13. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan di sini memang yang sangat kuat adalah Gilles untouchable, Almansa, Gilles, Morelli, ini sangat kuat sekali. Jadi semuanya, Cak, pada T2, T3 yang menguasai adalah pasukan KTM. Semua KTM, tidak ada satupun pembalap Honda yang nongkrong di 4 besar pada T3. Bahkan teman-teman T4 pun yang menguasai adalah Gilles, Salmela, Uriarte, Cruces. Dan kalau kita lihat di sini, teman-teman, semua pembalap Honda rata-rata memang di belakang, Cak. Bahkan Pini pun di belakang. Semuanya ini adalah pembalap yang pengalaman sekali lagi. Jadi sementara ini saat kita lihat posisi 9 ini sudah luar biasa Veda. Walaupun semua sektor Veda harus diimprove. Teman-teman, dari sini, Cak, kita intip bagaimana dengan top speednya. Yang besar kesamaan semuanya. Walaupun tentunya teman-teman ada yang namanya ya diskualifikasi, kemudian juga harus standar lagi untuk engine-nya. Tapi teman-teman bisa kita pastikan bahwa untuk top speed ternyata Balaton Circuit ini dikuasai oleh Adrian Fernandez dari mesin Honda. Jadi teman-teman, top speed 209,7 disusul oleh Motley dari KTM dan juga Munoz KTM tentunya 209,3. Sementara Joel Kelso menjadi pembalap terkencang top speed kedua dan Veda menjadi pembalap Honda terkencang ketiga. Jadi teman-teman, kalau kita lihat Veda pun sangat kuat sebenarnya, 208 km per jam. Nangkringnya nggak terlalu jauh untuk ranking karena Veda di sini nangkring di posisi terkencang ke-6. Bahkan Veda mengalahkan beberapa pembalap Honda seperti Jesus Reyes, Pini, dan kemudian juga O'Gorman. Jadi kalau kita lihat secara ranking memang Honda menguasai untuk top speed, tapi ditempel ketat oleh KTM dan juga Veda di sini menjadi pembalap terkencang ke-6 ya teman-teman semuanya. Bahkan Gilles pun tidaklah menjadi pembalap terkencang top speednya, tapi Gilles memang sangat kuat untuk entry dan juga out of the corner. Teman-teman, itu ya gambaran semuanya bagaimana hasil hari ini. Dan fix, Cak, memang jika kita lihat dari yang kita bedah lap time-nya, ini adalah sebuah sirkuit yang mana Veda memang masih proses untuk belajar. Nah, kira-kira demikian Kang Mas data bedah mengenai balaton kualifikasi hari ini di Moto3, Cak. Nah, jadi ngono Kang Mas ya, sudah padang jinglang terang benderang data-data kita beberkan. Biar nggak ada rahasia di antara kita, Mas ya. Karena IWB nggak ingin nih cuap-cuap hanya ngomong berdasarkan opini pribadi. IWB ingin kita sharing bersama. Kita berpikir bersama bareng-bareng ya dengan data yang IWB share sampai tadi. Jadi sampai tahu nih kelebihan, kekurangan, Veda di mana, dan juga sampai nggak hanya nantinya nyinyir ibaratnya. Kalau kalah sampai nyinyir. Padahal sampean tahu nih bahwa ternyata memang di sini memang kekuatan dari KTM nih atau para pembalap yang sudah super senior, dan itu harus dimaklumi karena bagaimanapun jam terbang itu ngaruh, Mas. Kita komparasikan dengan kita yang baru belajar kan ibaratnya itu kan beda. Jadi kita harus fair katakan memang Veda saat ini luar biasa dari sisi lap time-nya. Walaupun terpaut 1 detik lebih ya dibandingkan dengan Almansa dan juga Gilles, tapi secara kalkulasi untuk rankingnya di pack ketiga dengan status rookie. Bahkan jika kita komparasikan dengan Danis pun yang keteteran sulit sekali untuk mencoba maju, apalagi Mitani, Veda ini extraordinary ya, baru belajar dia sudah langsung merasa ke sana. Jadi teman semuanya, gambaran tadi adalah sebuah bayangan buat sampean ya, bagaimana besok pada saat race teman-teman semuanya. Jadi memang kalau kita fair katakan kita bukannya ini ya, mengecilkan motor bukan, Cak. Yang pasti adalah semuanya itu saling berkaitan. Nggak mungkin pembalap kencang kalau mendapatkan motor yang kurang kencang akan bagus. Nggak mungkin. Sementara juga sama, Cak. Pembalapnya kurang kencang, tapi mendapatkan motor kencang juga nggak mungkin bisa bagus untuk performanya. Jadi harus dua-duanya kencang. Motornya oke, pembalapnya oke, itu baru yang namanya kombinasi jos gandos, Cak. Tapi kalau yang namanya motor kurang, ibaratnya ya, kalau motornya memang kalah dibandingkan dengan yang rivalnya ya, kita harus share dengan data. Jadi teman-teman, Honda sekali lagi bukan motor yang
buruk bukan. Sama sekali, Honda NSF 250 RW itu motor yang luar biasa. Super fast, teman-teman semuanya, untuk top speed-nya, horsepower-nya. Dan kalau kita lihat secara fair pula, perjuangan Veda tentu nggak mudah, Mas. Karena yang dihadapi adalah pembalap yang sangat bagus dan juga motor yang sangat kuat. Bahkan saya intip saja bagaimana hasil tadi, bahwa untuk kualifikasi, teman-teman semuanya, finalnya yang menguasai adalah Almasa dan juga Kiles dengan lap time yang luar biasa kencang, bahkan menjebol tembok 1 menit 45. Dan hanya 2 pembalap tersebut yang mampu melewati 1 menit 45, lainnya berada di kisaran 1 menit 46. Jadi ini adalah bukti bagaimana kuatnya mereka dan juga beratnya perjuangan Veda untuk mencoba merasa ke depan. Jadi teman-teman semuanya, dari gambaran tadi jelas ya, kita besok akan melihat pertarungan yang tentu menarik sekali. Tapi IWB sendiri cukup pede, Veda akan mampu merasuk at least ya, setidaknya pada 7 besar kalau kita lihat dari kalkulasi sektor per sektornya. Tapi ingat Mas ya, ini adalah time attacking. Time attacking atau serangan waktu yang mana nge-push banget. Sekali setelah itu bubar. Dari pengalaman kita, Veda ini very strong pada saat race ataupun long run ataupun ya secara simulasi race-nya, Veda ini sangat kuat sekali. Kalau pada kondisi normal, tidak ada yang namanya crash, nggak ada sodokan, dan juga tidak tercecer pada saat start, harapannya Veda akan mampu untuk attacking pada the end of the lap. Jadi teman-teman semuanya, harapan kita sekali lagi, Veda akan merangsek pada lap-lap terakhir, ya teman-teman. Jadi WB cukup yakin Veda nanti sama ya. Strategi dia adalah mencoba untuk clean, setelahnya kemudian mencoba maintain, dan setelah itu pada 4 lap terakhir di mana para pembalap lainnya sudah kehabisan ban, Veda akan mencoba untuk menggunakan sisa-sisa ban miliknya untuk attacking setelahnya. Jadi harapan kita Veda bangkit setelahnya dan juga kita berharap nantinya di end of the lap Veda mampu mempertahankan posisinya untuk mencoba merangsek ke 5 besar. Sekali lagi harapan kita 5 besar, tapi realistisnya ya dia bisa merangsek ke 7 besar ya. Jadi biar kita nggak muluk-muluk Cak. Tapi yang pasti memang secara kalkulasi sektor per sektor, Veda harus perlu banyak improve. Cukup jauh ya dibandingkan dengan Almasa dan juga Kiles. Tapi IWB pede bahwa pembalap merah putih ini akan mampu untuk mencoba maju di 5 besar dengan kondisi manajemen yang selalu apik dan selalu juga luar biasa yang dilakukan oleh Veda Eiga. Jadi teman-teman semuanya itu Cak gambaran IWB tentang hasil kualifikasi dan tentunya kita berharap besok race Veda mampu ngacak-ngacak ke depan sampai ini Cak, sampai banting ini Cak. Saking semangatnya mampu untuk menunjukkan kekuatannya dan juga mampu secara clean mencoba untuk ngacak-ngacak atau mengganggu pasukan KTM. Semoga saja demikian dan kita tunggu seperti apa sepak terjang Veda Eiga besok di Hongaria. Nah sekarang saman komen di bawah Cak, kira-kira saman pede nggak Veda bisa merasa ke depan? Dan coba berikan komentar sampean, kalkulasi analisa sampean, kira-kira Veda akan nongkrong atau finish di posisi berapa? Saman komen di bawah. Dan seperti biasa sama suka video ini sama like, share, dan subscribe. Ojo lili Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Gandes.